Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Aryo, Hadir, Bu. Ramli, Hadir, Bu. Rosida, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Rena, Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Elizabeth, Hadir, Bu. Rini, Hadir, Bu. Yolanda, Hadir, Bu. Cinta, Hadir, Bu. Rija, Hadir, Bu. Agustina, Hadir, Bu. Aditya. Hadir, Bu. Oke. Nanti kita hadir semua kan? Bu. Selanjutnya anak-anakku ya, karena kita ya masih diberi kesehatan, kita tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu anak-anakku, satu orang memimpin doa. Ayo silakan nak. Sebelum memulai pelajaran kita, ayo anak-anakku supaya bernyanyikan tentang nusa satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kasih. Oke. Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau mengulang pembelajaran kita minggu yang lalu. Ayo, siapa masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Mengenai apa? Ayo. Saya, Bu, mengenai pengertian norma dan macam-macam norma, Bu. Iya, tepuk tangan dulu. Tujuan pembelajaran kita mengenai keberagaman suku dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman suku mengenai masyarakat di Indonesia. Ya, jadi untuk itu anak-anakku supaya membaca dulu mengenai keberagaman suku dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dewi, baca dulu. Keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Konjaranika, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Coba kalian cari informasi apa ciri-ciri suku bangsa di Indonesia. Apa persamaan dan perbedaan suku bangsa tersebut? Buatlah tulisan berdasarkan informasi yang kalian kumpulkan tersebut. Lengkapi tulisan kalian dengan meminta masukan dari teman kalian. Kumpulkan hasil pekerjaan kalian pada guru. Ya, sambung Rija. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah. Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk
keanekaragaman di Indonesia. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain di Pulau Sumatera. Terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir, Talau, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Carilah dari berbagai sumber tentang suku-suku tersebut. Buatlah tulisan menarik tentang hal itu. Kumpulkan pada guru kalian. Ayo, Colin, sambung. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kondisi suatu daerah dengan daerah lain memiliki berbagai perbedaan. Bagaimanakah kondisi geografis mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat? Kita ambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu, akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan mengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Misalnya, sebagai dalam bentuk tarian dan nyanyian, hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam musik dan seni rupa. Setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Jadi di situ ya, setelah kita membaca mengenai keberagaman suku dalam Bhinneka Tunggal Ika, biar lebih jelas lagi kita mengamati ya, mengamati video pembelajaran mengenai keberagaman suku di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertama ada suku Bali. Suku Bali sesuai dengan nama yang dimilikinya, macam suku ini menghuni Provinsi Bali dan juga terbagi menjadi dua macam suku berbeda, yaitu suku Bali Aga serta Bali Majapahit. Berikutnya suku Sasak. Suku Sasak adalah salah satu macam suku yang berada di kawasan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada suku Flores. Suku bangsa Flores adalah pencampuran etnis antara Melayu, Melanesia, dan Portugis. Dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan Timor yang pernah menjadi koloni Portugis, karenanya interaksi dengan kebudayaan Portugis pernah terjadi dalam kebudayaan Flores, baik lewat genetika, agama, dan kebiasaan. Selanjutnya, macam suku di Maluku dan Papua. Suku Buru. Suku ini sebagian besar tinggal di Pulau Buru. Selain sebagai suku Buru, mereka juga sering menyebut dirinya sebagai Gebhuka ataupun GB Miliar. Julukan tersebut mempunyai makna dan arti tertentu, yaitu orang dunia ataupun orang tanah. Nah, yang terakhir ada suku Asmat. Salah satu suku di Indonesia selanjutnya yaitu suku Asmat yang dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar dalam berburu di hutan. Kehidupan suku Asmat masih jauh dari jangkauan luar. Populasi suku Asmat terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Walaupun terlihat sama, ternyata kedua populasi suku Asmat memiliki cara hidup, dialek, dan struktur sosial yang berbeda. Nah, itu tadi beberapa suku besar yang ada di Indonesia ya adik-adik. Masih banyak sekali suku bangsa di Indonesia ini. Dengan begitu, beragamnya bangsa Indonesia yang disematkan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda kita tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia. Kita telah mengamati video tadi kan, bahwa video itu adalah keberagaman suku bagi bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena kalian tadi sudah mengamati video tersebut, ayo, apa tadi yang kalian amati di situ di dalam
video tersebut keberagaman suku itu? Ayo siapa? Ya. Suku itu bermacam-macam. Ya, suku itu bermacam-macam. Nah, ada suku Jawa, suku Sunda. Iya, tepuk tangan dulu untuk Rija. Sekarang ada tugasmu, ya. Kau kerjakan tugas ini, ya, mengenai pengamatan video yang baru tadi di yang ditulis di bawahnya itu, ya. Namanya itu nama kelas. Kan ada di atas namanya kelas. Yuk. Waktunya 15 menit.
keberagaman suku itu ya apa dan apa macam-macam suku tersebut. Jadi untuk itu anak-anak kami, ibu buat dulu ini tugasmu membuat kelompok, mana nanti ibu bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok, ya. Dengarkan namanya, ya. Nah, kelompok nama bunga kita buat ya. Ingat kelompoknya ya. Kelompok Mawar, Dewi, Yolanda, Rosida, Cinta. Itu tadi kelompok apa? Mawar. Nah, bentuklah dulu kelompoknya nak. Kelompok 2, kelompok Melati, ya, dengarkan namanya. Rizia, Elizabeth, Ario, Rena. Kelompok kita. Apa kita buat? Selamat pagi, kelompok apa? Hari ini. Apa namanya ya? Rosi, Rini, Aditya, Agustina. Yuk, coba kerja. Cara mengerjakan, ya. Tadi kan di situ ibu buat bahwa nama-nama kelompoknya nama bunga, ya. Tuliskan nama kelompok A, ya. Terus siapa saja anggota kelompokmu buat di situ. Nah, dengarkan dulu ibu, ya. Tadi kita membahas mengenai keberagaman suku dalam bingkai. Kita di sini, baca dulu, ya. Tugas proyek. Ya, di mana kamu di situ melakukan, ya, pengamatan keberagaman suku, bangsa dan budaya di sekitar kalian, ya, seperti di sekolah, kelurahan atau desa, kampung atau kabupaten atau kota, ya. Cari informasi tentang suku bangsa tersebut dari berbagai sumber macam pengamatan dan wawancara dengan tokoh masyarakat. Terus uraikan ciri-ciri bangsa tersebut seperti nama bahasa yang ada di dalam kolom itu, ya. Di situ, di sini, di sini, ya. Cara mengerjakannya, ya. Kamu untuk membantu di sini bagaimana cara mengerjakan menyelesaikan laporan Mega Tunggal 3, ya. Bab 2, kamu telusuri dulu di tempat tinggalmu, ya. Kamu telusuri di tempat tinggalmu
Ya, karena di situ ada suku apa saja? Batak, kan? Ada suku Rias, kan? Dan gitu kamu ke tetanggamu untuk apa-apa saja, apa bahasanya, apa tarian daerahnya, dan apa rumah adat, ya, yang ada di sekeliling, ya. Terus kalau tidak ada kau temui ada di sekelilingmu, kau buka YouTube, ya, kau buka YouTube, bagaimana kau cari di situ apa-apa saja, seperti apa tadi suku Bugis, ya, apa adatnya, apa bahasanya, apa tarian, ya. Nah, jadi setelah kau temui, kau buat di LKPD tersebut, ya. Jadi di situ setiap kelompok harus benar-benar mengerjakannya, harus sama-sama mengerjakan yang ibu kasih di LKPD, ya. Jangan satu orang yang mengerjakan. Nah, jadi di situ seandainya kamu nanti pas mau mengerjakan, ya, untuk kita lihat ke temanmu, kita ada di tetanggamu sukunya, coba ke situ, ya. Pas kamu wawancarai di situ, kamu buat nanti buktinya, ya, foto, ya. Nah, setelah kamu foto, nah, kamu kirim ke grup kita, ya, ke grup kita bahwa kelompok ini telah monitoring mengerjakan ini mengenai suku Bugis. Jadi kalau tidak ada tetanggamu di situ, tengok di YouTube, ya. Setelah itu baru untuk besok kamu mempresentasikan berkelompok tugas yang ada di LKPD ini, kau presentasikan. Jadi di situ memang kamu harus benar-benar serius, ya, untuk mengerjakan, karena di situ nanti ibu menilai, ya, kelompok matahari bagaimana dia mempresentasikan, ya, ibu menilainya nanti itu. Makanya kamu memang harus benar-benar mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Jadi bagaimana pelaporan si kelompok Melati, ya, pas mau mempresentasikan kamu nanti, jadi di situ nanti jangan cuma maju saja, ya, apa? Siapa juru bicara? Nah, jadi kamu harus siap di dalam satu kelompok tersebut. Kamu harus siap siapa juru bicaranya, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang dibuat temanmu, ya. Memang harus benar-benar kamu persiapkan diri, karena di situ nanti dinilai bagaimana kamu menyelesaikan tugas tersebut yang ada di dalam LKPD. Nah, jadi itu tugasmu. Itu nanti bisa kau saling bertukar pikiran. Kalau jangan psikologi saya kita kan. Jadi harus selesaikan itu tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya. Jadi nanti besok, ya, kita masuk. Ibu berikan waktunya untuk selanjutnya mengerjakan dan untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan dirimu, ya. Kami telah melihat itu kan apa itu isinya. Jadi kamu persiapkan nanti itu. Setelah itu besok kasih waktunya 20 menit, baru kita mempresentasikan, ya, mempertanggungjawabkan hasil yang kau kerjakan itu berkelompok.
istiadatnya Bu. Hadiahnya. Terus bahasanya Bu. Pakaian adat, pakaian Iya. adat. Dari pakaiannya, dari bahasanya, dari tariannya. Ya, tetapi di situ memang suku Nias dengan suku Batak beda kan? Tetapi di dalam perbedaannya, ya kita memang kita lihat bahwa perbedaan itu indah kan? Ya berarti Anda sudah tadi mengamati video tersebut pembelajaran kita itu dengan baik. Ayo tepuk tangan dulu. Ya. Untuk besok supaya anak-anakku lebih semangat lagi untuk melakukan kegiatan proses belajar. Ya, jadi untuk itu anak-anakku supaya menjaga kesehatannya ya. Supaya besok kita jangan ada yang absen. Oke, sampai di situ dulu pembelajaran kita. Ya, saya akhiri dengan salam sampai jumpa untuk besok.